Waktuku berlalu, umurku melaju, sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Syabah, kita ketemu lagi di dalam podcast perkuliahan untuk mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam. Pada pertemuan-pertemuan terdahulu waktu di daring, kita sudah membahas tentang apa itu hukum, ya kan, dan mengapa masyarakat itu perlu diatur dengan hukum. Kemudian kita juga sudah mempelajari melalui podcast dari kelas-kelas lain, yaitu tentang dasar-dasar hukum dalam Islam. Dan juga sudah kita ketahui bahwa pengaturan hukum dalam ekonomi menurut Islam dibandingkan dengan apa yang diajarkan di dalam paham kapitalisme yang kita lihat ada di dalam buku kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peninggalan Belanda, itu terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Ya, di dalam kapitalisme yang diajarkan adalah semua orang bebas untuk mencari kekayaan dan tidak perlu memikirkan orang lain, tidak perlu memikirkan masalah sosial. Di samping itu juga bahwa kapitalisme itu mengajarkan individualisme. Jadi masing-masing itu nggak usah mikirin yang lain, yang penting kamu semua pada kaya sendiri-sendiri gitu. Individu sifatnya hanya mementingkan diri sendiri. Di samping itu juga bahwa kapitalisme itu adalah sekuler. Sekuler artinya mereka memisahkan antara masalah agama dengan masalah aktivitas keseharian manusia, sehingga keseharian manusia itu terlepas dari nilai-nilai agama, sementara agama itu hanya cukup diurus oleh negara, atau urusan, maksud saya kalau yang namanya agama itu diurus ya oleh kepentingan masing-masing aja, jadi negara nggak ikut campur ngatur-ngatur masalah keagamaan. Oleh karena itulah maka di dalam negara-negara sekuler tidak ada yang namanya menteri agama, mereka nggak memerlukan itu. Nah, jadi dengan demikian bahwa kita lihat di dalam ajaran kapitalisme individualis ini, maka orang itu hanya mementingkan materi atau mementingkan masalah uang saja. Di samping itu mereka tidak peduli dengan yang namanya masalah akhirat, ya. Mereka tidak perlu dengan masalah akhirat, sehingga yang dipentingkan adalah bagaimana orang mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kekayaan selama mereka hidup di dunia saja. Akhirat sama sekali tidak terpikirkan. Sementara dasar dari ekonomi menurut Islam adalah totalitas kehidupan manusia yang mengaku sudah beriman, ya, itu harus diatur dengan ajaran Islam sesuai dengan janji masing-masing muslim, yaitu innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya bukan hanya sholat, yang lillahi rabbil alamin itu bukan hanya sholat, tapi juga amal ibadahnya, hidupnya, matinya. Berarti semua perilaku dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi pun tidak boleh dilepaskan dari kerangka yang namanya peribadatan. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah,
aku ini menciptakan manusia itu, menciptakan jin dan manusia bukan untuk main-main, bukan untuk bercanda-bercanda, tapi adalah supaya mereka mengabdi kepada aku. Berarti totalitas semua unsur dalam kehidupan manusia itu harus sesuai dengan ajaran Allah. Bahkan di dalam Al-Zalzalah juga kita sudah pernah bahas bahwa setiap kebaikan sekecil apapun ya yang dilakukan oleh seorang manusia itu nanti akan ada balasannya. Begitu juga setiap kejahatan sekecil apapun juga akan ada balasannya. Maka pastinya di dalam beraktivitas ekonomi orang Islam itu, satu, dia tidak hanya mengejar dunia, tapi juga memikirkan bahwa nanti akan dipertanggungjawabkan. Kedua, orang yang beraktivitas ekonomi bagi seorang muslim adalah dia totalitas semuanya. Kalau dia berdagang sesuai dengan ajaran Islam, kalau dia melakukan simpan pinjam, dia melakukan sewa menyewa, dia melakukan gadai, dia melakukan waris mewaris, itu sama, semuanya harus sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah, kemudian dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi fungsi Rasulullah adalah menerjemahkan apa yang dimaksud Al-Quran, dipraktekkan oleh Rasulullah untuk dicontoh oleh kita sebagai umat Islam, ya, sebagai umat manusia yang beragama Islam. Seperti sebuah yang juga saya sebutkan bahwa Allah dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat, tapi kan nggak dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana sholat itu. Hanya menyebutkan bahwa sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Terus kemudian bahwa yang namanya sholat itu adalah kewajiban bagi tiap muslim dan muslimah. Kemudian yang berikutnya, sholat itu adalah kewajiban yang ditetapkan waktunya, tapi nggak ada penjelasan lebih lanjut, ya kan? Sholatnya seperti apa, waktunya kapan, jumlah rakaatnya berapa, Al-Quran tidak menyebutkan, hanya ada perintahnya doang. Maka kemudian situlah fungsi dari seorang Rasulullah adalah untuk melakukan implementasi dari apa yang diberitakan tadi, dan sekaligus memberi contoh kepada manusia, kepada umat Islam, bagaimana sebenarnya pelaksanaan dari sholat dan kapan waktunya. Karena Allah hanya menyebutkan sudah ditetapkan waktunya, tapi kapan-kapannya nggak disebutkan. Makanya fungsi Rasulullah yang kemudian menerjemahkan dengan mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Yang namanya sholat itu nggak boleh ngarang, nggak boleh suka-suka, jumlah rakaatnya juga sudah ditentukan, dan kemudian waktunya juga sudah ditetapkan sesuai dengan contohnya Rasulullah. Nah gitu ya. Nah itu sebagai dasarnya bahwa tiap umat Islam itu apapun perilakunya tetap harus mengacu kepada Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan kemudian jika dalam perbuatannya kemudian ada masalah-masalah yang dalam Al-Quran ternyata tidak ditemukan, dalam contoh Nabi juga tidak ditemukan, maka kemudian bentuk yang ketiga adalah melihat ijtihadnya para ulama, ya kan? Para ulama itulah yang akan kemudian mencari dasar hukum. Nah, ijtihad ini harus merupakan suatu muttafaq alaih, atau merupakan suatu kesepakatan bersama. Nggak boleh satu ulama doang, harus banyak dan omongannya sama, kesepakatannya sama sih. Dan ulama juga bukan ulama sembarangan, bukan ulama yang baru aja belajar setahun 2 tahun agama Islam, juga, tapi ulama yang benar-benar hafal Al-Quran, hafal hadis, perilakunya sendiri sudah teruji, ya, kemudian juga kejujurannya sudah terbukti, maka baru kemudian dia bisa melakukan ijtihad dan kemudian
dirundingkan, disepakati, didukung secara bersama-sama oleh ulama lain sehingga membentuk suatu pendapat. Itulah, jadi kita sudah belajar melalui podcast yang kemarin bagaimana perbedaan hukum Islam dan kapitalisme, dan bagaimana Islam harus menjadi dasar bagi perilaku setiap muslim, termasuk juga di dalam hal perdagangan sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, ya kan. Oke, hari ini kita akan membahas lebih detail, ya, mulai masuk ke substansi yang lebih detail, yaitu bagaimana Islam mengatur masalah perdagangan dan juga mengatur masalah riba, ya, gitu. Oke, sebelum sampai kepada pembahasan yang lebih lanjut, saya persilakan masing-masing memperkenalkan diri dulu, namanya siapa, terus kemudian dari semester berapa, fakultas apa, bintinya nggak usah disebutin, ya Ardita binti apa gitu, nggak usah kepanjangan ya. Oke, silakan Ardita. Nih kamera lihat ya. Perkenalkan, nama saya Ardita Rinurmala, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, semester 1. Oke. Perkenalkan, nama saya Fira Zahra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi semester 1. Perkenalkan, nama saya Desi Berandika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, kelas semester 1. Nama saya Mimi Ayunita, dari Prodi Akuntansi, dari Prodi Akuntansi semester 1. Semester 1, enggak lagi. Nambah. Oke, kamu ini A1C berarti sore ya? Iya. Udah pada kerja semua? Ada yang udah, Ada yang udah, ada yang belum. Nanti kalau yang udah nggak bisa ikut podcast dong. Kelas kamu ini kalau nggak salah coba 26 orang ya, mungkin kurang malah. kurang, nggak sampai. Nggak sampai ya. Berapa? 25,5? Sekarang 25 juga ada yang dari optik, yang yang nambah-nambah gitu lah. Saling keluar juga kan 2 orang. Oh, maksudnya ada pindahan. Iya, ada yang pindahan. Ada yang pindahan bukan dari semester 1 tapi dari semester berapa yang kemudian ikut mata kuliah ini gitu. Biasa itu, sering terjadi seperti itu, nggak masalah, yang penting berarti ikut mata kuliah ini sama-sama juga wajib ikut gitu. Kadang-kadang masih lucu sih yang di mana itu, di komunikasi bisnis semester 7 saya bilang gimana kalau karena mengingat kamu satu kelas ini 40 orang sementara aku cuma 4 orang, kali 4 kali yang seperti saya bilang 4 kali 4 16, bagaimana saya bisa menentukan dari 40 orang hanya 16, nanti kan dianggap pilih kasih. Ya kan, ada yang ikut ada yang enggak. Saya usulkan gimana kalau misalnya diseling-seling, satu daring satu podcast, satu daring satu podcast, kan gitu kan. Coba terus deh bikin list yang setuju siapa gitu. Hampir rata-rata setuju. Oke, kalau begitu kita selang-seling ya. Terus kemudian saya kasih kesempatan yang rasanya kerja boleh nggak ikut, diwakili sama yang belum kerja. Semuanya ini gimana kamu? Semuanya ikut setuju podcast tapi semuanya nggak bisa podcast. Nah, saya podcastnya ada cuma beberapa orang yang memang belum kerja. Ya nongol lagi dia lagi juga kan penonton bosan dong kan gitu kan. Dianya juga kan bosan juga, saya juga bosan. Ya, makanya jadi yang usahakan lah yang kerja juga tinggal diatur waktunya. Kalau kamu karena cuma sedikit ya syukur-syukur cuma 24 kali 4 orang kan lumayan, 6 kali kan. Iya gitu. Gimana menurut kamu sendiri setelah kamu menonton yang sudah mana yang lebih efektif menurut penilaian kamu, kuliah daring atau nonton podcast? Gimana Ardita menurut kamu? Senyum doang yang lebih efektif. Kamu jangan karena kamu lagi podcast nih nanti akhirnya kamu nggak berani jawab, takut si Abah marah kalau yang podcast aja gitu.
Gimana Neng? Menurut kamu? Dua-duanya sih Dua-duanya. Nah, iya, tapi iya sih. sama aja sih, Pak. Sama aja. Iya, sama aja. Iya bener. Kamu juga ikut podcast, kamu masuk keluar lagi, nggak ditonton semuanya. Makanya saya babani nanti dengan apa? Dengan tugas harus merangkum, ya kan? Tapi juga kadang-kadang namanya mahasiswa tuh akal-akalan aja kerja itu. Saya periksa satu persatu, saya lihat temuin, lah ini kenapa jadi sama-sama aja? Wah ini 4 orang nih sama, berarti kamu saling contek menyontek, saling copy paste. Wah ketahuan sama saya balikin semuanya. Ulang, saya nggak mau. Masa titik komanya sampai ini? Kamu juga kalau copy paste yang cerdas ngapa dikit? Iya, dikit kasih komanya rubah. Saya kasih tahu deh tuh jadinya tuh. Dirubah kata-katanya, dirubah titik komanya kan ya. Kalau perlu juga dirubah jenis hurufnya. Masa sama persis? Bagaimana ceritanya kan ketahuan itu bahwa itu cuma copy paste. Ini maksudnya juga kadang-kadang seperti itu sih. Termasuk dalam pembuatan skripsi begitu. Ya, pembuatan skripsi jadi menurut pendapat si ini makanya dia copy paste. Jadi dalam skripsi dia tuh ada macam-macam pendapat kan. Itu masih asli hurufnya. Jadi dalam satu naskah skripsi itu ada yang hurufnya Arial, Times New Roman dan sebagainya. Beda-beda. Saya bilang, saya tutup mata kalau kamu nyontek, tapi jangan kebangetan ngapa? Saya bilang, kebangetan banget kamu malesnya kan. Sampai hurufnya kagak diganti, masih huruf yang sama. Iya. Harus saya ingatkan bahwa yang seperti itu yang rugi bukan dosen. Nggak ada dosen rugi gara-gara gitu, untuk apa? Terus kemudian juga UNES nggak ada rugi, yang rugi siapa? Ya kamu sendiri. Berarti kamu membiasakan diri untuk curang, membiasakan diri untuk malas. Nanti kalau kamu kerja ya begitu, kerjanya cuma cari-cari yang ini aja, nggak jujur jadinya. Jujur itu memang pahit, tapi kalau nggak jujur nanti berakhirnya sakit. Saya deh, lagu saya itu keluar tuh. Kalau nggak jujur tuh sakit ujungnya, betul kan? Tapi jujur kadang-kadang pahit. Coba aja kamu bilang, Dep, kamu tuh jelek misalnya, jujur kan? Marah dia. Iya kan? Iya. Ya, jujur itu, tapi jujur itu berakhir pahit. Akibatnya kamu dia omelin dimarahin dimusuhin si Dep gara-gara jujur bilang jelek. Padahal kan ya nggak seperti itu gitu ya. Ardita, mata kamu ada beleknya misalnya. Nah, saya jujur tuh. Kamu langsung ini kan, nggak ada sih cuman jujur itu. Saya nggak ini, tapi Ardita, mata kamu ada belek, langsung dia ini kan. Refleks langsung dia. Oke, sekarang kita bahas tentang jual beli dalam pandangan Islam. Pengertian jual beli secara bahasa, ya. Perdagangan atau jual beli itu al-bai' atau at-tijarah dan al-mubadalah dalam bahasa Arabnya. Sedangkan pengertiannya adalah terjadinya pertukaran barang, ya. Bisa barang dengan barang atau barang dengan uang, ya. Barang dengan barang berarti barter, barang dengan uang ya berarti jual beli yang biasa, ya. Terus kemudian di mana dengan peristiwa terjadinya jual beli itu berarti ada pelepasan hak. Kamu tadinya kan punya hak atas suatu barang, karena kamu jual maka hak kamu dilepas dan sebagai imbalannya kamu menerima pembayaran, kan gitu kan ya. Begitu juga dengan pembeli, dia tadinya memiliki uang, hak atas uang, tapi kemudian ketika dia melakukan jual beli maka haknya atas uang itu diberikan kepada orang lain dan sebagai gantinya dia menerima barang yang dia pesan, gitu ya. Dengan demikian bahwa terjadi pertukaran kepemilikan atas barang dan uang. Dan tentu juga seperti yang saya sebutkan dalam podcast yang lalu, bahwa ketika terjadi transaksi berarti terjadi semacam perjanjian, di mana si penjual berjanji menyerahkan barang, si pembeli berjanji menyerahkan uangnya, meskipun tidak
apa namanya eksplisit ngomong langsung ada perjanjian, tapi yang saya bilang biarpun cuman beli cabai 2.000 atau bawang 1.000 tetap aja ada perjanjian, dan berarti di dalam transaksi itu akan ada sanksi, dimana kalau misalnya salah satunya berbuat prestasi, berbuat tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, maka dia bisa dikenakan penalti atau hukumnya. Kamu coba-coba aja jual apa namanya beli cabai 2.000 tapi dikasihnya udah busuk, udah hitam-hitam, kira-kira kamu terima aja? Oh, kamu baik hati kalau terima aja, nggak apa-apa deh bang. Nah, ya, terima nggak kamu dikasih cabai busuk? Ya enggak, kan milih dulu. Iya, makanya berarti kamu juga kan dalam transaksi itu diberikan hak untuk memilih, ya kan? Nggak langsung dikasih begitu aja, nggak tahu cabai busuk. Kan nggak mungkin, kamu pasti marah kan. Nah iya, berarti ada sanksi, ada penalti, bisa-bisa kamu lepas sepatu hantem tukang dagang kan, gitu kan ya. Oke. Dan kemudian ciri dari suatu transaksi ekonomi dalam Islam juga itu seperti yang pernah saya sebutkan, itu senantiasa ada yang namanya akad. Ya, jadi dipersyaratkan dalam perjanjian Islam itu ada akadnya, ada serah terimanya gitu. Akad jangan kamu bayangkan hanya akad nikah aja. Akad itu berarti serah terima, gitu ya. Oke. Akad yang tegak atas dasar pemikiran harta atas harta, maka terjadilah pertukaran hak milik secara tetap. Barang yang sudah dibeli tentu menjadi milik dari si pembeli, ya. Kemudian si penjual juga sudah diserahkan uang menjadi milik dari si penjual. Oke. Dengan demikian suatu perdagangan itu pastinya mensyaratkan adanya faktor kesukarelaan, ya kan? Tidak mungkin ada orang yang dipaksa untuk membeli barang atau dipaksa menjual barang. Nah, Islam seperti itu. Tetapi dalam kapitalisme ada kelucuannya. Contohnya apa? Zaman Belanda kita dipaksa suruh nanam rempah-rempah, suruh nanam kebutuhan mereka, dan bahkan kita dipaksa kerja rodi, tanam paksa. Islam nggak kenal seperti itu. Bahkan sampai sekarang nih, ketika Indonesia selama ini jual nikel, emas, tembaga dan sebagainya selama ini itu hanya dalam bentuk barang mentah, bahan mentah, termasuk juga minyak dan gas bumi, dijual dalam bentuk bahan mentah, lalu kemudian diolah di luar menjadi emas yang udah siap untuk jadi perhiasan dan sebagainya. Harganya pastinya berlipat-lipat. Nikel juga begitu. Maka kemudian di zaman Pak Jokowi sekarang ini, beliau nggak mau jual bahan mentah. Apa yang terjadi? Orang Eropa marah-marah. Kenapa selama ini, selama puluhan tahun mereka enak dapat bahan mentah yang murah, mengolah, kemudian jual lagi ke berbagai negara termasuk ke Indonesia dengan harga mahal. Sekarang Pak Jokowi nggak mau lagi jual mentah, ngamuk-ngamuk. Bahkan mereka sampai menggugat ke WTO, World Trade Organization, sebagai suatu wadah untuk perdagangan internasional. Pak Jokowi diomelin kayak gitu malah santai aja. Oh, barang-barang kita yang mau jual kan terserah kita dong, mau ngapain, mereka yang marah-marah gitu kan. Tapi presiden-presiden yang dulu nggak kayak gitu, baru yang sekarang berani kayak gitu ya. Nah, terus kemudian Pak Jokowi juga bilang, saya nggak ngomongin bela-bela Jokowi ya, nggak ada urusannya, cuma saya ngelihat, saya memberi contoh bahwa yang namanya perdagangan itu adalah harus sukarela. Jadi nggak boleh atas dasar orang itu memaksakan orang lain jual kepada dia, seperti Eropa memaksa Indonesia jual kepada dia. Kenapa Mang? Kan gitu kan ya. Nah, terus kemudian sekarang diharuskan membangun smelter. Apa itu smelter? Itu bahan-bahan mentah itu kita olah sendiri, nanti kita yang jual udah mateng. Hebat kan? Artinya terjadi peralihan di mana
sekarang kita jadi punya potensi untuk menjadi negara maju. Kenapa? Karena smelter kita adalah terbesar di dunia. Nggak tahu yang dibangun sekarang ini smelter terbesar di dunia. Negara Eropa, bahkan kemarin itu sampai negara Eropa juga marah-marah juga tentang apa gitu ya, yang Indonesia nggak mau nggak mau jual lagi, mereka marah-marah. Ini kapitalisme itu seringkali kayak gitu, jadi memaksakan orang lain untuk jual sama dia, bahkan kalau perlu orang tuh dipaksa untuk tanam paksa, rodi dan sebagainya. Bahkan akan kita lihat nih berikutnya dalam hal perdagangan juga seperti itu, ada pemaksaannya. Padahal Islam jelas menghendaki bahwa yang namanya transaksi perdagangan itu harus dengan sukarela. Artinya yang menjual ikhlas menjual, yang membeli juga tidak merasa ditipu, ikhlas juga membeli. Ya, jadi nggak boleh jualan bilangnya barangnya barang ori, nggak taunya barang KW gitu. Nggak boleh, harus jelas. Makanya kemudian harus ada akadnya. Ada akad kan pernyataan bahwa yang satu menyerahkan, yang satu menerima. Ya berarti sama-sama ada kerelaan, nggak boleh ada pemaksaan, nggak boleh ada penipuan, nggak boleh ada pengelabuan, nggak boleh ada yang ditutupi. Itu cara berdagangnya Rasulullah. Makanya kemudian Rasulullah itu sangat dipercaya oleh Siti Khadijah yang tadinya adalah majikannya kan, suruh dagangin barang-barangnya Siti Khadijah. Karena beliau itu kemudian jujur dan bisa dipercaya, akhirnya bukan saja diminta untuk mengelola semua barang dagangan Siti Khadijah, bahkan Siti Khadijah pun menjadi istri dari Rasulullah. Siti Khadijah kan orang kaya gitu ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya dalam perdagangan Islam itu yang menjadi dasar dari kejujuran itu kan adalah sifat Nabi yang 4 itu: siddiq, amanah, tabligh, fatona. Siddiq artinya apa? Siddiq dapat dipercaya. Jujur, dapat jujur. dipercaya. Ya sama. Kalau Jujur tidak dapat dipercaya ya nggak mungkin. Jujur pasti dapat dipercaya. Tidak dapat dipercaya tapi jujur, nggak mana ada. Ya berarti jujur karena dapat dipercaya. Artinya tadi itu kalau berdagang barang nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang, soalnya terjadi juga ya, ada orang kadang-kadang beli suatu atau menjual suatu barang ya, saya mau jual mobil nih, saya tahu mobil saya kondisinya kayak apa, tapi karena saya pengen harganya tetap tinggi, maka yang menjadi cacat mobil saya itu saya sembunyikan, saya umpetin, nggak saya omongin, sehingga begitu orang itu terlanjur beli, dia merasa kecewa karena ternyata barangnya itu ada kekurangan yang tidak diomongin pada waktu beli, ditutup-tutupin gitu. Nah itu berarti jujur, berarti Nabi tidak akan melakukan perdagangan misalnya seperti yang di dalam Al-Quran itu dilarang, yaitu jual barang dikurangi ya, jual barang kualitasnya ya, kualitasnya diturunin, seharusnya yang diserahkan adalah asli original, tapi kemudian diserahkannya yang KW. Yang KW ini kelihatannya hampir sama dengan yang aslinya. Dan perdagangan online sekarang ini mungkin juga kamu pernah ngalamin kan ya, yang disuruh bagaimana ya, barang yang dipesan nggak taunya yang datang lain lagi begitu. Pernah nggak ngalamin, Ardita? Gimana? itu Beli lampu terus begitu yang datang kompor gitu. Apa? Lampunya itu kirain udah bisa tinggal dicolokin, ternyata dirakit dulu. Oh, dirakit dulu. Iya. Jadi nggak bisa karena nggak ngerti. Sama, saya beli antena TV itu ada juga antena katanya langsung colok. Saya lihat kok nggak ada colokannya. Ini berarti TV khusus, TV-nya kayak TV zaman dulu lagi nih. Soalnya cuma satu batang dong antenanya pakai gitu. Apaan kayak gitu? Tapi kan iklannya hebat ya. Saya dulu juga pernah beli PC itu tuh, personal computer. Begitu datang barangnya, salahnya saya juga seharusnya beli gituan jangan online. Begitu datang barangnya keyboardnya mati.
keyboardnya mati, nggak bisa dipakai. Terus saya komplain, keyboardnya mati. Apa jawabannya? Bawa ke Mangga 2 aja pak. Nggak usah belajarin sama itu, nggak tahu. Bawa ke Mangga 2 aja nih. Nah berarti kan nggak ada tanggung jawab. Dan saya harga keyboard paling 30.000 ya. Malas juga kan ngurusin kan. Akhirnya udahlah beli lagi aja yang baru. Tapi itu model-model seperti itu. Berarti di dalam Islam perdagangan itu harus jujur. Kadang-kadang orang suka ini sih udah apa kemakan hasutan bahwa kalau jujur itu ya bagaimana gitu. Akhirnya nggak mujur-mujur gitu. Padahal jujur mujur pasti. Ya. Saya katakan tadi jujur memang pahit. Tapi kalau nggak jujur malah nanti sakit ujungnya. Karena apa? Ya digebukin orang kan gitu kan sakit ujungnya. Nah, terus kemudian sidik, kemudian amanah. Amanah artinya apa? Iya, kurang lebih sama. Amanah itu juga adalah orang yang kalau ngomong itu benar gitu loh. Jadi enggak dia ngomongnya apa, kemudian buktinya apa ya. Jadi di samping dia ya seorang yang jujur, dia juga dapat dipercaya. Misalnya kamu dititipin omongan jadi banyak, dititipin uang jadi sedikit kan gitu kalau orang Indonesia ya. Dititipin uang makin dikit lama-lama. Dana bantuan sosial dari pemerintahnya gede. Ya 1 juta per orang, nanti sampai ke rakyatnya paling juga 500-600, selebihnya kan hampir kantong-kantong. Ya, itu berarti kan nggak amanah yang seperti itu, ya kan? Dalam perdagangan juga begitu. Padahal menurut Rasulullah itu sumber rezeki yang paling baik adalah dari perniagaan, dari dagang, ya kan? Tapi anak-anak suka pada nggak mau jadi pedagang, kewirausahaan, maunya jadi karyawan. Kalau bisa jadi pegawai negeri, tapi kan susah, pegawai negeri makin susah. Maunya jadi karyawan, yang penting ada gaji tetap biarpun kecil. Artinya yang penting tetap susah, tetap ngutang melulu, tetap pusing, pokoknya tetaplah. Padahal kalau kamu jadi wirausaha kan, kalau kamu gigih ya insya Allah maju. Kayak Cina dong. Cina itu kalau berdagang ya buka lebih awal, tutup lebih akhir. Saya lihatin orang-orang kita itu buka jam 9, habis maghrib udahan. Mau kaya dari mana? Buka jam 9, jam 10, maghrib udah tutup. Ya nggak bisa. Kalau Cina itu dia buka paling awal. Karena apa? Karena pagi-pagi itu justru mungkin orang sambil jalan ada yang dia butuhkan. Ya. Terus kemudian juga pulang, wah tadi lupa beli apa, mampir dulu ke situ. Ya, tutupnya harus lebih akhir. Nah, terus juga orang Cina itu biasanya nggak nolak order. Coba aja kamu ke mall, ada ini nggak? Dia bilang ada, dia telepon teman-temannya. Ya kan? Nah, artinya kan koordinasi, artinya kerjasama dengan yang lain. Saya kalau pulang kerja suka mampir di rest area tuh. Dasar itu ada 2 tenda ya, tenda besar gitu. Yang satu saya suka minta bubur kacang hijau. Saya tahu adanya di B, tapi saya mintanya duduknya di A. Bang, minta bubur kacang hijau. Langsung tuh biasanya ngomong nggak ada, padahal ada di temennya. Saya bilang jangan gitu bang, kalau pengen maju ambilin di B, nanti naikin harganya, kamu dapat dia hidup. Coba kalau misalnya dibalas, giliran saya datangnya ke B, kamu bilang, dia bilang nggak ada. Kamu berdua sama-sama berlomba dalam bangkrut. Betul nggak? Itu sifat kita itu. Kenapa sih kalau, maaf aja ya, orang kita itu banyakkan SMS. Apa itu? Senang melihat orang susah. Senang kayaknya kalau lihat orang susah tuh kayaknya malah bahagia gitu. Gimana saya? Atau sebaliknya SMS-nya itu. Susah ngelihat orang senang, sama aja sih ya. Cuma dibalik. Ya kayak gitu. Kenapa sih sama-sama maju kan bisa? Orang Cina kayak gitu. Jadi kamu maju, saya dapat untung. Barang kamu dibeli kan saya naikin, ada komisi buat saya juga. Nanti juga dibalas. Giliran orang itu nanyanya barang yang ada di saya, dia juga naikin. Tapi barang saya laku kan gitu kan? Ya kayak gitu. Jadi amanah di sini maksudnya ya sampaikanlah kondisi yang ada dalam barang kita itu, jangan ditutupin. Ya,
Terus kemudian tabligh itu dalam arti apanya ya? Ya, menyampaikan maksudnya apa ya? Jangan diempet-empetin, jangan dikurang-kurangin. Haknya orang 1 liter ya 1 liter, haknya orang 1 kilo ya 1 kilo. Jangan timbangannya diganjel-ganjel, kan sering juga seperti itu. Kamu barangkali kalau misalnya naik motor bisa ngetara ini jangan di pom bensin yang ini curang gitu ya, suka ada yang jangan ini curang nih, nggak beres ini yang seperti ini. Akhirnya kan lama kelamaan kamu ngomong sama temen, akhirnya lama-lama bangkrut kan. Ya kan, dan nggak mungkin. Allah mengatakan bahwa jangan kamu suka memakan haknya orang lain. 1 liter kamu kurangi jadi 0,8, 0,2 nya kamu ambil, itu haknya orang lain kan. Haknya orang lain kamu makan ya nanti akan jadi apa? Akan jadi bahaya bagi kita. Masuk lagi ke jadi dimakan darah daging, berarti itulah sebabnya kemudian hidupnya nggak tenang. Duit banyak tapi nggak pernah tenang. Ya kan, dari curang-curang itu kan duit banyak tapi nggak tenang. Islam itu tidak mengajarkan uang yang berlimpah tapi yang barokah. Hidup indah kalau mencari berkah, gitu kan. Ya memang iya, cari berkah jadi hidupnya indah. Tapi kalau uangnya banyak, apalagi didapat dengan hasilnya seperti itu, hasil korupsi, uang bertumpuk-tumpuk, begitu dia mati anaknya berebutan harta, dianya sendiri dijambak sama malaikat. Emang udah kutungguin lo katanya, setan lo katanya gitu. Malaikat marah-marah sama dia karena udah kesebel banget ngeliat tingkah lakunya ya. Jadi begitu dia mati langsung malaikat nggak pakai ngomong, jambaknya sekalian deh, sebel dia. Yang penting aneh kadang-kadang kita berpikir gaji segini ya, tapi kok hidupnya tenang dan kayaknya ya nggak melarat, cukup-cukup aja ya gitu. Seolah-olah seperti yang di zaman Nabi dahulu, yaitu bahwa diberikan kue sekian untuk sekian orang, kuenya itu cukup loh. Kalau Allah mau kenapa sih? Mustahil yang seperti itu. Iza arada sayyan ayakulah lakukun fayakun. Misalnya ini cuma 1 biji buat kamu berempat cukup aja. Bukan berarti semuanya harus habis kan, seteguk langsung hilang. Seteguk bisa kan? Bisa. Nah iya, berarti nggak perlu jumlah. Islam itu tidak mementingkan jumlah. Berarti kita berdagang bukan hanya memikirkan untung dalam arti kelipatan uang kita. Nah sementara kalau kapitalisme justru itu yang dipentingkan. Makanya kemudian mereka kadang-kadang sampai mengeksploitir tenaga kerja, tidak dibayar, bahkan disiksa seperti zaman yang dahulu itu. Sampai sekarang juga begitu. Kelebihan jam kerja kadang-kadang nggak dihitung ya. Harusnya kerja 8 jam jadi 10 jam, 12 jam, nggak dihitung. Itu berarti mereka hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Islam kan nggak seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah fatonah, artinya apa? Cerdas. Dagangnya harus cerdas lah. Ngitungnya salah melulu. Gimana sih? Salah ngitung melulu ya. Jadi artinya ketika kita berdagang ya memang harus cerdas menghitung berapa uang yang dibutuhkan, biaya namanya itu ya. Biaya, terus kemudian diperhitungkan. Kamu akuntansi nih harus ngerti hitung-hitungan ya. Terus kemudian nanti kan ditambah dengan biaya yang bukan produksi, misalnya biaya lampu, biaya promosi, biaya segala macam ya. Ininya juga mesinnya, susutnya akan dihitung ya. Kemudian nanti ditambahkan dengan berapa persen profit marginnya, baru menjadi harga jual gitu ya. Berarti kan ada costing, ada pricing. Costing artinya menghitung keseluruhan biaya, pricing berarti menetapkan harga jual. Nah kalau salah ngitung bagaimana? Berarti kan seorang pedagang yang harus cerdas gitu. Cerdas juga dalam arti ini adalah cerdas how to find the new buyers, how to maintenance your customer gitu kan. Artinya customer yang sudah ada bagaimana kita harapkan yang tadinya beli 1 menjadi 2 menjadi 3, yang sekali beli doang akhirnya menjadi 2 kali 3 kali repeat order. Itu cerdas kan berarti kan. Nah artinya dengan cerdasnya itu berarti Anda juga harus bisa memikirkan bagaimana caranya Anda bisa menghitung bukan hanya costing dalam arti pembiayaan, tapi juga bagaimana berlaku terhadap
si customer, jangan jutek ya, jangan ngomongnya dibentak-bentak kan gitu kan. Berarti juga kan kita ya nggak perlu juga senyum-senyum terus, nanti ini dagang apa gila nih gitu. Senyum-senyum terus sewajarnya gitu ya, tapi ramah ya, bukan rajin menjamah, tapi ramah dalam arti bener-beneran dia ini gitu ya. Terus kemudian di dalam jual beli itu kan ada ijab dan qabul ya. Ijab dan qabul itu artinya saling memberi ya, artinya satu memberikan sesuatu dan dia menerima sesuatu, itu wajar. Dalam perdagangan antar negara juga ini ada yang namanya konsesi. Kalau saya memberi apa, saya harus menerima apa. Kalau saya menerima apa, berarti harus saya memberi apa. Jadi harus sama-sama imbang. Makanya kemudian dalam negosiasi kan suka kita kenal yang namanya win-win solution, ya kan? Win-win solution artinya ada suatu keputusan atau suatu solusi yang sama-sama menguntungkan. Dan ini kan kadang-kadang agak-agak berlainan dengan logika. Kalau logika kan ada untung, ada rugi, ya kan gitu pasangannya ya. Ada yang menang, pasti ada yang kalah kan gitu. Tapi di dalam negosiasi dagang harusnya ada win-win solution. Artinya apa? Misalnya kamu dagang, harga satu produk itu 10.000, ada pembeli, ya kan? Pembeli kan nggak mungkin langsung ya 10.000 kan, pasti dinawar kan, oke kan? 8 aja deh bang, gitu kan? Enggak, saya gini. Akhirnya ketemu di 9, ya kan? Berarti si pedagang kan sudah menurunkan penawaran tadinya 10 jadi 9. Berarti di sini dia kalah, yang ini yang menang, ya kan? Si pembeli yang menang karena apa? Tadinya 10 dia berhasil mendapatkan 9, berarti dia menang dong. Tetapi yang namanya win-win solution, kemudian si pedagang bilang oke, nggak apa-apa harga 9, tapi belinya jangan 1 dong, gitu kan? Akhirnya kemudian yang ini si pembeli oke deh kalau gitu. Berarti di sini dia yang kalah, ini yang menang, gitu kan? Ini berarti di dalam suatu perdagangan juga harus cerdas. Kita harus bisa memiliki banyak alternatif. Jika begini harus begitu, jika saya memberi saya harus menerima, kalau saya menerima saya harus juga memberi. Jadi jangan mau enaknya sendiri gitu. Berarti juga kelihatan kan di sini adanya unsur kecerdasan gitu ya. Sebelum paham ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lain ikut nonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.